Tahun 1984, kawasan pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta Utara yang biasanya tenang mendadak jadi lokasi tragedi berdarah. Daerah yang dikenal sebagai pusat kegiatan umat Islam itu berubah jadi tempat pembantaian. Ratusan orang tewas dan luka dari peristiwa itu masih belum benar-benar pulih sampai sekarang. Tanjung Priok, Jakarta Utara dikenal sebagai pintu gerbang ekonomi nasional, tempat kapal-kapal asing dan domestik datang membawa barang dan harapan. Tapi di balik ramainya pelabuhan, tersembunyi pemukiman padat tempat ribuan warga menggantungkan hidup pada roda ekonomi yang timpang. Di bawah bayang kekuasaan Orde Baru, rasa ketidakadilan terus menumpuk, suara-suara perlawanan mulai muncul, pelan tapi pasti. Hingga akhirnya, pada malam di bulan September 1984, letupan itu pecah. Bukan lewat unjuk rasa damai, tapi lewat rentetan tembakan. Inilah kisah tentang tragedi Tanjung Priuk 1984, lembaran hitam dalam sejarah bangsa saat kebebasan dibungkam. Tetapi negara ini justru memusuhi rakyatnya sendiri. Sebuah tragedi yang harus selalu diingat agar luka lama tidak kembali terbuka. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Saat itu, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Soeharto dan rezim Orde Baru. Pemerintah sangat anti terhadap kritik, terutama dari kelompok Islam yang dinilai bisa mengganggu stabilitas nasional. Orde Baru menjual narasi stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Tapi kenyataannya, stabilitas itu ditegakkan lewat represi, pengawasan ketat, dan pembungkaman suara-suara yang dianggap berseberangan dengan ideologi negara. Pemerintah Orde Baru mewajibkan semua organisasi sosial politik dan keagamaan tunduk pada asas tunggal Pancasila. Meskipun diklaim demi persatuan bangsa, kebijakan ini dianggap oleh sebagian kelompok Islam sebagai bentuk pembantasan terhadap kebebasan beragama dan politik mereka. Muncullah kekhawatiran bahwa Islam sedang dimarginalkan, diawasi, dan dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi negara. Sementara itu, kebijakan ekonomi Orde Baru yang fokus pada pertumbuhan justru memperlebar kesenjangan. Ketimpangan antara si kaya dan si miskin makin mencolok, terutama di kota besar seperti Jakarta. Di kawasan padat seperti Tanjung Priok, kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan jadi bagian hidup sehari-hari. Rakyat kecil merasa disisihkan dan ketidakpuasan pun mulai tumbuh perlahan di balik hiruk-pikuk kota ini. Kelompok pengajian dan dakwah jadi ruang alternatif bagi masyarakat untuk meluapkan keresahan, mencari makna, dan menyentil kondisi sosial. Tapi aktivitas ini tak luput dari pengawasan aparat yang curiga terhadap setiap gerakan yang dianggap bisa mengganggu stabilitas kekuasaan. Seketika, ketegangan terus menumpuk, bara dalam sekam yang tinggal tunggu waktu untuk meledak. Ketegangan di Tanjung Priok memuncak pada pertengahan 1984. Gesekan antara aparat dan warga, khususnya kelompok pengajian, makin sering terjadi. Aparat merasa harus menjaga stabilitas dan mencegah apa yang mereka sebut sebagai ekstremisme atau subversif. Sementara masyarakat merasa hak beragama dan bersuara mereka terus ditekan. Di tengah situasi ini, muncul sosok KH Amir Biki, ulama karismatik dan aktivis yang disegani. Lewat ceramah-ceramah tajamnya, ia mengkritik ketidakadilan rezim dan jadi simbol perlawanan rakyat kecil. Suaranya menggema di tengah frustrasi yang membusuk di akar rumput. Puncaknya terjadi awal September 1984, di mana aparat Koramil masuk ke Musola As-Saadah tanpa melepas sepatu, mencopot spanduk yang mereka anggap berbau politik, bahkan dilaporkan mengotori tempat suci itu dengan air comberan. Warga menganggap tindakan itu sebagai penodaan agama dan penghinaan yang tak bisa ditoleransi lagi. Situasi makin panas saat 4 warga termasuk pengurus musola ditangkap pada 7 September. Penangkapan tanpa prosedur ini dianggap semena-mena dan memperparah kemarahan. Ketegangan yang selama ini ditekan akhirnya meledak.
warga mulai berkumpul, berdiskusi, dan merancang aksi untuk menuntut keadilan. Titik balik sudah di depan mata. Rabu malam, 12 September 1984, ribuan warga Tanjung Priok berkumpul di Masjid Jami. Mereka marah atas penangkapan 4 orang dan penghinaan terhadap rumah ibadah mereka. Mereka menuntut keadilan dan pembebasan rekan-rekan mereka. Ketegangan tinggi, tapi masih ada harapan bahwa suara rakyat akan didengar. Di tengah masa yang membludak, Amir Biki muncul dan berorasi. Pidatonya menyulut semangat, menggugah emosi massa, dan menjadi aba-aba untuk bergerak. Ribuan orang kemudian long march menuju markas Koramil, tempat para warga ditahan dengan niat damai untuk menuntut keadilan. Namun saat mereka sampai, jalanan sudah diblokade oleh aparat bersenjata lengkap. Ketegangan di titik puncak, negosiasi berlangsung singkat dan tak menghasilkan apapun. Tanpa lama kemudian, tembakan meledak entah dari mana asalnya. Dalam sekejap, suasana berubah jadi neraka. Peluru-peluru menghantam massa yang tak bersenjata. Orang-orang lari tunggang langgang, tapi banyak yang roboh di tempat. Teriakan, darah, dan kekacauan memenuhi jalanan. Ini bukan sekedar pembubaran aksi, ini adalah pembantaian. Jumlah korban jadi misteri. Versi resmi pemerintah bilang hanya puluhan yang tewas, tapi saksi mata, laporan independen, dan Komnas HAM menyebut jumlahnya bisa mencapai ratusan. Banyak jenazah dibawa aparat tak pernah kembali dan hingga kini masih hilang. Korban luka ada yang dirawat, tapi juga banyak yang dihilangkan agar tak bersuara. Malam 12 September 1984 jadi titik hitam dalam sejarah HAM Indonesia. Negara bertindak brutal terhadap rakyatnya sendiri. Setelahnya, Tanjung Priok diliputi ketakutan. Tak ada lagi protes, hanya diam yang dipaksakan. Luka itu masih membekas dan jadi pengingat kelam tentang harga kebebasan yang dibungkam. Setelah tragedi Tanjung Priok, respon Orde Baru cepat dan keras, bukan untuk membela korban, tapi untuk menutupi kebenaran. Media dikendalikan total, hanya menyebarkan narasi tunggal, di mana bahwa kerusuhan dipicu oleh ekstremis anti pemerintah dan tindakan aparat dianggap sah demi stabilitas. Informasi alternatif langsung dibungkam, pemberitaan dibredel, dan suara-suara kritis dilenyapkan. Penangkapan massal segera dilakukan. Ratusan orang dari ulama, aktivis, hingga warga biasa ditangkap tanpa proses jelas. Interogasi brutal, penyiksaan, dan intimidasi jadi bagian dari prosedur. Banyak yang dipenjara tanpa bukti, diadili lewat pengadilan penuh rekayasa, dan dijatuhi hukuman berat. Keluarga korban hidup dalam bayang-bayang teror, tak berani menuntut, takut jadi korban selanjutnya. Selama bertahun-tahun, tragedi Tanjung Priok jadi luka bisu, tak boleh dibahas, apalagi diselidiki. Tapi setelah reformasi 1998 membuka ruang kebebasan, kasus ini mulai diungkap ulang. Komnas HAM turun tangan dan tahun 2000 menyimpulkan bahwa peristiwa itu adalah pelanggar HAM berat. Ditemukan bukti pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, hingga penghilangan paksa. Beberapa oknum militer sempat diadili, tapi prosesnya jauh dari harapan. Banyak yang bebas atau cuma dijatuhi hukuman ringan. Bagi keluarga korban, ini adalah tamparan kedua. Keadilan yang dijanjikan ternyata semu. Kasus ini jadi simbol luka sejarah yang belum sembuh-sembuh, sekaligus pengingat bahwa tanpa keadilan, luka bangsa akan terus membusuk.